Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada kalian untuk selalu menjaga 3M-nya ya. Karena ini Cimahi udah masuk zona orange lagi nih. Ya, jadi selalu menjaga jarak, Ya, Pak. menggunakan masker, dan M satu lagi, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Oke, ya, Pak, ini materi pertama kita ya, yaitu pengenalan metrologi. Nah, bentar, ada beberapa yang baru masuk nih. Ya, pengenalan metrologi. Jadi, ini adalah kuliah pertama kita, ya jadi sebelum kita tahu mau kuliah metrologi, tapi nggak tahu apa sih itu metrologi, gitu. Kita akan membahas banyak definisi di sini. Ya, ini adalah tujuan perkuliahan hari ini ya. Mahasiswa bisa memahami definisi metrologi geometri. Mahasiswa memahami pentingnya proses verifikasi produk pada kendali kualitas. Mahasiswa memahami prinsip dasar pengukuran, serta mahasiswa memahami klasifikasi alat ukur. Nah, yang pertama nih, definisi dulu nih. Definisi metrologi geometri. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak? Metrologi deh, jangan metrologi geometri. Apakah itu metrologi? Ada yang tahu? Ilmu pengukuran. Nggak ada yang tahu ini. Ilmu yang Itu tentang pelajari pengukuran, perhitungan, Pak. Pak. Kenapa? Gimana? Ilmu Vina, yang Vina mempelajari gimana? perhitungan, Pak. Ilmu yang Mempelajari perhitungan, Pak. perhitungan, itu mah kalkulus. Pengukuran. Pengukuran ya, betul Pengukuran. sekali ya. Jadi definisi Lumayan. metrologi adalah ilmu pengukuran besaran teknik. Jadi yang berhubungan dengan pengukuran. Apa yang diukur? Yaitu besaran teknik. Apa sih besaran teknik? Nah, ini lihat ya di tabel di bawah ini. Bisa kita lihat nih. Jadi ada panjang, masa, waktu, arus, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Jadi dulu mungkin pernah ngerasain SMP ya. Jadi waktu SMP itu kita belajar satuan dasar itu apa? Nah, ada meter, ada kilogram, ada meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, kandela gitu ya. Ini waktu dulu kita SMP yang dihafalkan. Nah, jadi metrologi itu adalah ilmu pengukuran dari semua satuan ini nih. Itu metrologi. Nah, tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan geometrik, nah kan yang kita kuliah ini kan metrologi geometrik ya, itu berkaitan sama yang besarannya panjang aja gitu. Jadi cuma ini aja nih, yang meter aja hubungannya sama meter gitu. Yang berhubungan sama kilogram, sekon, ampere, dan lain-lain itu bukan ranahnya metrologi geometri. Jadi perlu diketahui ya bahwa yang lingkup pelajaran eh, yang kita pelajari pada mata kuliah hari ini, pada mata kuliah ini itu adalah ilmu pengukuran tentang besaran panjang. Gampang dong. Tidak segampang itu, Ferguson. Ya. Nah, besaran panjang. Kan gampang, panjangnya cuma tinggal meter gitu doang ya. Ternyata nggak semudah itu. Nah, jadi metrologi geometri berkaitan dengan permasalahan pengukuran aspek geometri nih. Aspek geometri ini nggak cuma sekedar panjang aja, ada beberapa tipe nih. Yang pertama itu adalah dimensi atau ukuran. Nah, dilihat nih pada gambar di sini ya,
ada dua jenis dimensi. Yang pertama adalah dimensi linear, yang kedua adalah dimensi angular. Kalau dimensi linear ya kalian sering lihat ya, terutama di gambar teknik mungkin waktu dulu kuliah dimensi linear. Jadi ya sekedar panjang suatu benda aja, misalnya nih. Ya panjang ada suatu benda ini panjangnya itu ini adalah garis dimensi, lalu panjangnya itu 19,3 mm. Ingat-ingat ya, kalau di teknik mesin itu satuannya milimeter di gambar tekniknya. Jadi udah otomatis nih milimeter ini. Gitu. Udah tahu ya ini ya. Nah, penulisan dimensi atau ukuran ini bisa berbagai macam caranya. Ini cara yang pertama, boleh kayak gini nulisnya. Jadi di garis dimensinya ini ditambah garis tambahan ya. Nah, kayak gini boleh nulis kayak gini. Boleh nulis kayak gini juga. Ini yang pertama, ini yang kedua. Boleh nulisnya kayak gini. Kayak gini juga boleh. Kayak gini juga boleh. Kayak gini juga boleh. Ini juga sama boleh ya. Nah, ini untuk diameter. Kalau diameter kasih simbol kayak gini. Ya itu udah ya belajar di gambar teknik ya. Ini simbol diameter. Ya, itu dimensi linear. Ada juga dimensi yang angular atau sudut, besar sudut nih. Ya, contohnya barang ini nih. Nah, barang ini tuh dia memiliki kesudutan sebesar 25 derajat 15 menit. Menit. Ini kayaknya anak-anak kalian ini baru ngelihat ya, ada menitnya nih. Ada yang udah pernah ngelihat belum? Udah. Udah ya. Maksudnya gimana tuh ada menitnya? Ada yang belum, ada yang udah. Nah, kan yang biasa kita tahu kan ini ya derajat ya kalau misalnya besar sudut ya. Apakah itu 30 derajat atau 45 derajat atau ya 60 derajat, 90 derajat dan lain-lain. Atau bisa juga dalam radian. Pi per 4 radian atau V per 6 radian. Nah, kalau misalnya ini ada istilah yang baru nih. Istilah ini curug satu nih. Curug satu ini intinya artinya adalah menit. Maksudnya menit kayak gimana? Nah, ini apa sih maksudnya nih? 25 derajat 15 menit. Apa maksudnya? Nah, ini mirip seperti jam. Kalau misalnya 1 jam itu berapa menit? 60. 60 menit. Nah, jadi ibaratkan 1 jam itu tuh sama dengan 1 derajat gitu loh. Nah, jadi ini bukan. Nah, 1 jam itu sama dengan 1 derajat. Jadi maksudnya itu adalah anggaplah ini 25 jam 15 menit gitu ya. Tapi bukan jam, ini mah derajat gitu. Terus kalau misalnya kita mau tahu ini berapa jam nih? Nah, sama aja kalian nanya 25 jam 15 menit. Itu tuh berapa jam sih? Nah, ini berapa jam? Berarti 25 jam ditambah 15 per 60. Ya enggak? Ya enggak? 15 menit ini Iya, kan? Pak. Iya, Pak. 15 menit ini kan ini coret-coret 1/4 jam kan ya 15 menit tuh ya. Berarti ini 25,25 kan 1/4 itu 0,25 ya. Atau ini 0,25. 25,25 jam gitu. Nah, sama nih kayak ini nih. Kalau misalnya derajat, ya gitu-gitu aja. Nah, derajat berarti ini adalah 25 derajat ditambah 15 per 60 derajat. Ya berarti ini 25,25 derajat. Coba kalian bayangin tuh 1 menit. 1 menit ya nih.
Coba bayangin, jangan 1 menit aja, 1 derajat aja. Kalian bayangin tuh di bujur sangkar. Udah pernah lihat bujur sangkar? Udah pernah megang ya? Ada banyak yang baru pada masuk. Ya, udah pernah lihat ini ya, busur derajat, bukan bujur sangkar, busur derajat. Yang kayak gini nih bentuknya nih. Ya ini 90 derajat, ini 180 derajat. Udah pernah lihat ya? Udah, Ya Pak. udah Pak. Coba kalian bayangin tuh 1 derajat tuh kecil banget gak? Ya Pak, kecil. Nah, ini kalau 1 menit, 1 derajatnya dibagi 60. Berarti kecil banget ya. 1 derajatnya dibagi 60 tuh. Kecil banget. Apalagi detik gitu. Kalau detik pakai gini nih, curugnya 2 kali. Nah ini nih, contohnya ada nih. Nih curugnya ada 2 ya. Ini detik nih. Berarti 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik. Nah itu adalah satuan sudut terkecil 1 detik itu. Coba kalian bayangin 1 derajat udah kecil banget ya. Kasat mata aja susah dilihatnya. Ini dibagi 3.600. Itu kecil banget. Nah, kenapa sih di meteorologi perlu seakurat itu kita ngukur? Nah, ini sedikit introduction ya. Kenapa perlu akurat banget? Biar presisi Pak. Ya, kenapa harus presisi? Biar presisi. Ya, Biar suayannya pas Pak. Ya, ada hubungannya sama suayan ya. Nah, contoh nih. Ya, jangan di derajat dulu lah. Yang biasa aja meter. 1 meter ya. 1 meter. Dibagi 1000 kan jadi 1 milimeter ya. Bisa dilihat di penggaris masih bisa kelihatan. Nah, dibagi 1000 lagi, ini tuh 1 mikrometer. Coba kalian bayangin 1 mili udah kecil banget dibagi 1000. Ini 1 mikrometer. Dan kalian, kalau misalnya kalian pernah bongkar mesin benar-benar turun mesin, kalian lihat tuh piston atau sehernya beserta dengan ininya ya, silinder liner atau rumahnya. Nah, itu toleransinya bisa plus minus 25 mikrometer. Toleransinya loh ini. 25 mikrometer, kecil banget kan ya. Jadi kita harus ngebuat silinder liner atau rumahnya itu tuh nggak boleh lebih dari kesalahannya, nggak boleh lebih 25 mikrometer. 25 mikrometer tuh kecil banget gitu. Kenapa mesti kayak gini? Coba kalian nih sekarang gunakan logikanya ya. Nah, pada pembakaran internal atau siklus Otto gitu ya, kan ada beberapa langkah tuh. Di antaranya langkah ekspansi nih. Langkah ekspansi ini adalah silinder liner ya, ini pistonnya. Langkah ekspansi itu tuh ada pembakaran di sini. Jadi ada intake. Ini adalah udara ditambah dengan fuel ya. Air plus fuel atau bahan bakar. Masuk ke intake nih. Nah, di sini ada yang namanya spark plug atau busi lah kalian biasa nyebutnya ya. Spark plug. Nah, spark plug ini itu tuh ya istilahnya ngebakar udara sama bahan bakar di sini sehingga timbullah ledakan. Nah, maka dari itu pistonnya tuh turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Coba kalian bayangin, ini ya si silinder linernya ini nih, si rumahnya itu tuh terlalu gede gitu loh. Nah, bayangin nih ekspansi yang diakibatkan dari ledakan ini kan bocor ke pinggir-pinggirnya ya. Bocor ke pinggir kan. Jadi Ya, bikin nggak efisien gitu si pergerakannya gitu. Kita pengen energinya itu digunakan untuk menggerakkan piston, ini malah bocor ke bawah gitu. Nggak efisien. Jadi tidak. Nah, yang Tidak kedua, mampu. kalau misalnya si rumahnya ini terlalu sempit,
Ya bisa-bisa gesekannya tinggi kan antara si piston dengan rumahnya, Dengan blok. cylinder liner gitu. Makanya kita perlu memberikan toleransi yang sangat ketat pada cylinder liner seperti itu. Begitu pula ring pistonnya ya, ringnya bukan pistonnya. Begitu pula ring pistonnya. Gitu. Nah, penting tuh metrologi karena berkaitan sekali dengan fungsinya ya. Jadi kita pengen bikin produk yang presisi, ya biar fungsinya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Begitu. Oke. Sama nih kayak sudut. Kita perlu nih bikin yang sampai akurasinya sampai detik nih. Ya supaya dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, sekarang kita belajar konversi nih dari derajat dari menit dan detik menuju derajat. Ini contoh pertama udah ngerti ya? Lumayan, Pak. Nah, sekarang coba nih yang ada detiknya tuh. Nah, yang ada detiknya contoh yang ini nih, contoh yang kedua. Kalau misalnya 25 derajat 30 menit 45 detik, ini berapa derajat? Ya udah tinggal 25 derajat ditambah kan menit ya. Kalau menit ke derajat dibagi 60. 60, 30 per 60, 45 per Tambah 3.600. sip, betul 5 per sekali. 3.600. Nah, begitu. Berapa nih? 25 ditambah ini 0,5 ya. Tambah 45 bagi 3.600, coba pakai kalkulator. Saya lagi nggak bawa kalkulator, jadi tolong ke kalian yang lagi bawa kalkulator. 0,0125 Pak. 1 per 8. 0,0125. 5. Berarti 125. ini berapa nih? 25,5 tambah 0,5. 125 aja. Gitu. Ngerti ya? 25. Iya Pak. Oke. Ya. Saya mau hapus ini, kalian mau catat silahkan di buku kalian ya. Tapi untuk mata kuliah metrologi saya tidak menilai catatan. Ya tapi ya buat ilmu kalian. Jangan dihapus. Ini mau saya hapus. Pak, untuk materinya dikirim di WA nggak? WA grup? Nah, ini untuk materinya, itu tuh saya rekam nih. Nggak cuma slide-nya, tapi videonya. Video pembelajarannya saya rekam. Dan Baik, Pak, ke baik. YouTube. Siap, siap. Nah, jadi kalian kalau misalnya, ketinggalan atau ketiduran gitu ya, bisa nonton rekaman videonya. Gitu. Siap, Pak. Lebih enak, Pak. Iya dong. Linknya Pak kalau bisa Gila, kirim. masa kayak gini kan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Mantap. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? YouTube-nya namanya apa, Bu? Nanti saya share. Siap. Udah ada satu mata kuliah. Satu mata kuliah waktu saya ngajar MKM. Nah, jadi MKM kan ketemu saya ya waktu kuliah MKM hari Selasa tuh. Iya, Pak. Ketemu saya kan waktu MKM. Itu udah saya share di YouTube. Channelnya itu tuh. Jadi YouTube-nya belum tahu, Pak. saya udah share di WhatsApp grupnya. Tapi mungkin kayaknya member mahasiswanya beda ya sama yang di MKM ya, kelas kalian ya. Jadi mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Nanti saya share terpisah di metrologi. Kalau udah di-upload tapi videonya. Kan ini masih proses perekaman. Oke? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut. Dihapus dulu. Nah, yang kedua. Selain dimensi ada apa? Ada yang namanya bentuk nih. Jadi nggak cuma ukuran panjang atau sudutnya berapa, tapi bentuknya juga bisa dikendalikan.
contohnya kalian perhatikan gambar di samping ya. Nah, ini adalah suatu gambar pada objek. Ini gambar, ingat-ingat lagi ya gambar tekniknya ya. Ini penglihatan depan. Ini samping. Nah, kebayang gimana 3 dimensinya? Kebayang, Pak. Bayang ya. Coba imajinasiin tuh. Jadi bendanya gini nih. Berstep gitu pakai Ya, tangga gitu. begitulah ya. Kebayang ya? Nah, bagian atasnya, permukaan atas ini ditunjukkan oleh panah ini ya. Ditunjukkan oleh panah ini. Nah, bagian permukaan atas kita kendalikan kerataannya. Maksudnya kerataan gimana? Kita kan kalau misalnya bikin suatu part itu gak mungkin rata 100% ya. Sama sekali nggak ada kerataan, sama sekali nggak ada kesalahan. Rata full, Toleransi. nggak mungkin. Nah, maka dari itu kita kendalikan toleransi bentuknya. Di sini dalam kasus ini itu kerataannya kita kendalikan. Nah, benar-benar rata nih pengennya kita nih. Nah, coba lihat nih di bawah ya. Maksudnya apa sih dengan simbol seperti ini? Ingat-ingat ya, ini simbol kerataan yang mirip kayak jajar genjang gini. Nah, angka 0,25 ini maksudnya gimana? Nah, kita lihat di gambar di bawahnya ya. Nah, ini adalah gambar ya ekstrimnya nih. Ekstrim banget ya, ini salahnya gitu. Jadi kita ngebuat suatu benda kan nggak mungkin rata 100% gitu. Nah, di antara ketidakrataan ini, kita anggap ada 2 bidang sempurna yang nempel di atas sama nempel di bagian paling bawah nih. Kebayang? Kebayang nggak? Iya, Pak. Jadi kalian bayangin ada bidang imajinasi gitu ya, yang nempel sama bagian paling atas dari permukaannya, sama nempel bagian paling bawah permukaannya juga gitu. Nah, pasti ada celah kan ya di sini ya. Bayang? Nah, celahnya itu Ya, Pak. tidak boleh lebih dari 0,25 mm. Gitu. Jadi ini nih celahnya ini nggak boleh lebih dari 0,25 mm. Itu adalah toleransi kerataan. Kedataran. Iya, kerataan. Bukan kedataran ya. Datar sama rata tuh beda maksudnya. Kalau datar itu tuh rata yang harus tegak lurus sama permukaan air. Sejajar maksudnya, yang harus sejajar dengan permukaan air. Jadi kalau misalnya nih ada benda nih ya. Ada benda kayak gini tapi rata ini. Tapi ini nggak datar. Ini bisa jadi rata. Tapi bukan datar. Kebayang nggak? Ya, Pak. Kalau datar itu harus sejajar permukaan air ya. Jadi harus benar-benar kalau misalnya ya terhadap kita ya harus horizontal gitu. Nggak boleh miring-miring. Itu datar. Datar air. Nah, jadi beda ya. Udah tahu perbedaan datar dengan rata. Ya, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini hanya salah satu jenis aja ya dari toleransi bentuk. Ada beberapa jenis sebenarnya. Ya karena ini masih pengenalan ya cuma overview aja lah sekilas. Oke, selanjutnya ada orientasi. Yang ketiga ya ini. Orientasi. Orientasi ini hubungannya adalah tentang tegak lurusan dan juga tentang kerataan. Oke, kita bahas ketegak lurusan dulu ya. Jadi apakah suatu bidang itu tegak lurus terhadap bidang tertentu apa enggak? Gitu. Nah, ketegak lurusan simbolnya seperti ini, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah,
Kalau misalnya tegak lurus terhadap sesuatu, berarti harus punya referensi atau datum. Nah, ini adalah datumnya. Jadi permukaan bawah ya, ini adalah bidang yang dijadikan sebagai referensi. Nah, gitu. Ya, kalian sambil bayangin ini bentuk 3 dimensinya ya. Ya, sederhana sih bentuk 3 dimensinya. Kayak siku-siku biasa lah ini. Nah, jadi bagian bawah ini kan bidang ya. Kita jadikan sebagai referensi atau acuan. Nah, itu adalah datum namanya. Yaitu bidang yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, yang mau kita kendalikan itu adalah bidang yang ini nih, yang ditunjukkan oleh si kotak kendali ini nih. Bidang yang samping ini yang lurus nih, yang tegak. Nah, ini ketegak lurusannya tidak boleh melebihi dari 0,12 terhadap datum A. Nah, jadi terhadap datum ini, ketegak lurusannya tuh nggak boleh lebih dari 0,12. Nah, bisa dilihat di gambar di bawahnya. Nah, ini adalah bidang datum atau bidang referensi, ya kan? Nah, tentunya bidang ini yang kita kendalikan itu kan nggak mungkin secara sempurna banget 90 derajat ya, atau sempurna banget tegak lurus, nggak mungkin tuh. Pasti ada miring-miring dikit lah, walaupun dikit gitu kan. Mirip sama kerataan tadi, jadi kalau misalnya kita punya dua bidang yang sempurna, jadi bidang yang pertama nempel di sebelah kiri, bidang yang kedua nempel di sebelah kanan. Kelihatan nggak nih bidangnya ya? Yang pertama nempel sebelah sini, yang kedua nempel sebelah sini. Nah, jarak antara kedua bidang sempurna ini tidak boleh lebih dari 0,12 mm gitu. Ngerti ya? Ngerti gak? Halo, halo. Paham, Pak, paham. Paham, Ah, Pak. Paham. Itu ketegak lurusan. Ustaz. Nah, sekarang kok ini kerataan sih? Ini kesejajaran, bukan kerataan. Kesejajaran. Lawannya tegak lurus sejajar ya. Ya bisa kalian lihat simbolnya kayak gini nih. Jadi ada dua garis miring. Nah, ini juga mirip lah maknanya. Kalau tadi tegak lurus ya berarti harus membentuk sudut 90 derajat sama datumnya ya. Kalau sejajaran ya berarti harus sejajar atau sudutnya itu 180 derajat. Kalau yang ini 90 derajat, yang ini 180 derajat terhadap referensi. Nah, ini ceritanya referensinya ini bagian bawah ya. Nah, jadi referensinya itu datum A ada di bawah posisinya. Nah, yang kita mau kendalikan nih bagian atas atau permukaan bagian atas nih. Nah, berarti kan bidang atas sama bidang bawah harus sejajar ya. Nah, ketidaksejajaran yang ditoleransi itu adalah 0,12 gitu. Nah, interpretasinya juga seperti yang kalian lihat di gambar di bawah ini. Nah, jadi kan ini nggak mungkin ya sejajar banget ya, pasti melenceng dikit lah gitu kan. Nah, pelencengannya itu atau deviasinya itu nggak boleh lebih dari 0,12 dari zona toleransinya. Nah, ya, saya menggunakan sedikit bahasa Inggris supaya kalian ya sedikit-sedikit adaptasi lah sama bahasa Inggris. This is 0.12 white tolerance zones, and this is the possible orientation of the surface. So you can see that there are two perfect planes that's irresponsible with the datum A. So the difference or the deviation should not over than the limit 0.12 tolerance zone. So you can see this, the datum plane A, the surface must lie between two parallel planes.
0.12 apart. Jadi perbedaan jaraknya tuh 0,12 ya. Which are parallel to datum plane A. The surface must be within the specified limits of size. Kayak gitu. Oke, mirip lah ya ketika kelurusan sama kesejajaran. Itu adalah orientasi. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai posisi. Nah, posisi ini erat kaitannya dengan posisi center dari lubang atau pin. Nah, kalian tahu kan ya, jadi ada lubang, ada pin. Kalau lubang itu ya yang kalian lihat biasa ya lubang mah. Lubang gitu. Ya sebelah tengahnya tuh bolong gitu. Ini lubang. Kalau pin kebalikannya atau silinder atau tabung. Nah, ini berisi gitu ya kalau pin. Nah, istilahnya itu kalau di teknik mesin, sesuatu hal yang mirip tabung ini ya, berisi, itu namanya pin. Ingat-ingat. Pin. Itu. Nah, entah itu lubang atau pin, pasti memiliki titik pusat. Setuju? Setuju. Nah, titik pusatnya itu simbolnya nih kayak plus kayak gini nih. Nah, itu ya kayak plus. Nah, oh ya sebelum kita lanjut, kalian imajinasikan dulu bentuknya ini kayak gimana sih? Bentuk dari bendanya itu kayak gimana sih? Kalian imajinasikan, ini proyeksi apa ya? Kemungkinan besar, ya bukan kemungkinan besar, ini proyeksi pertama atau proyeksi Eropa ya. Nah, kalian imajinasiin nih dengan proyeksi Eropa, kira-kira bentuk 3 dimensinya kayak gimana gitu. Kayak kepingan gitu Pak, tapi si undakannya itu di sebelah kanan. Undakan apa? Kan kalau Eropa mah berarti yang gambar yang sebenarnya di sebelah kanan ditaruh di kiri. Berarti kan Ya, ini yang betul sekali. pandangan sampingnya yang di kiri, berarti ini punya yang si kanan Pak. Oke, ya. Dan ya perlu kalian lihat ya, ini lubangnya itu nggak tembus sampai bawah. Jadi lubangnya tuh ada, ya ketebalannya tuh kan kebagi 2 ya. Nah ini lubangnya tuh bagian atasnya aja nih. Bagian atas, bawahnya nggak ada lubang gitu. Hanya sampai tengah. Ya kebayang lah ya, intinya ini sebuah part yang memiliki lubang tapi tidak penuh lubangnya. Nah, dari ke 5 lubang ini ada 1, 2, 3, 4 lubang kecil dan 5 lubang besar. Semuanya lubang ya ini ya. Nah, kita kendalikan lokasinya atau posisinya. Nih bisa kita lihat nih ya, yang 4 lubang kecil ini punya diameter, kita beri toleransi diameternya ya, tidak lebih dari 0,25 dari 4 mm, dan kita juga kendalikan lokasinya. Maksudnya dikendalikan lokasi gimana sih? Nah, anggaplah, jadi si lubang itu harus sebentar saya jelasin dulu. Anggaplah A, B, dan C itu tuh sebuah bidang yang sempurna dan satu sama lain itu tegak lurus. Jadi kalian bayangin ini seperti kartesian. Nah, kebayang ya. Ini misalnya bidang A di bawah, ini bidang A. Terus bidang B di samping, ini bidang B, ini bidang C di samping sini. Nah, ini adalah titik 0,0,0. Ya, jadi ini 3 dimensi nih. Kalian bayangin ini 3 dimensi. Jadi di sini ceritanya titik ini nih yang ada di sini itu 0,0,0. Ya. Nah,
Jadi setiap lokasi atau posisi dari setiap lubang itu tuh kita kendalikan terhadap ini nih, gitu. Gak boleh sembarangan gitu kan. Titik ya misalnya diameternya mah masuk gitu ya, oh sempurna nih diameternya, tapi posisi titik lubangnya melenceng sedikit jadi di sini. Masalah gak? Salah, Pak. Masalah banget. Nah, kalau misalnya kalian pernah bongkar roda di mobil ya, ada yang pernah? Velg, Ya ngebongkar Pak. velg. Jadi Pernah, velgnya dilepas. Piringannya bukan Pak? Velgnya. Pernah Pak. Nah, itu kan Sering. ada di velgnya ada lubangnya ya. Kalau di bagian di mobilnya ada pinnya. Bayang? Iya Pak. Nah, itu kan ngemasukin si velgnya tuh dimasukin ke situ ya. Ya anggaplah ini nih. Jadi ini velg, ini ada lubang-lubangnya gitu. 6 kalau nggak salah. Nah, terus kalau di mobilnya itu tonjolan-tonjolannya ya atau pinnya. Coba bayangin salah satunya aja dia melenceng lubangnya. Harusnya di sini pindah ke sana. Bisa masuk nggak? Enggak. Nggak masuk. Tidak Pak. Masalah besar. Maka dari itu kita perlu juga kendalikan posisi dari titik sumbu setiap lubang kayak gitu. Nah, maknanya jadi ya tadi ya terhadap titik origin dia itu tidak boleh melenceng. Nah ini nih. Tidak boleh melenceng sebesar 0,25 gitu. Nah, ini nanti simbol M ya kalau ada waktu nanti dijelaskan material modifier ini maknanya. Kalau ada waktu. Ya intinya dia itu titik pusatnya dikendalikan oleh toleransi posisi. Gitu ya. Nah, jadi jangan kaget nih kalian, oh di gambar teknik nggak pernah diajarin beginian. Ya karena kita itu gambar teknik kita itu masih yang agak-agak jadul ya. Jadi belum mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman sekarang itu jenis toleransi itu nggak cuma plus minus, ada bentuk, ada orientasi, ada posisi juga gitu ya. Jadi kalian seenggaknya paham lah makna dari simbol ini apa sih? Oh, berarti titik pusatnya itu dikendalikan gitu loh. Seenggaknya paham maksud dari simbolnya. Kayak gitu. Nah, ini maksudnya terhadap datum A, B, dan C itu yang tadi ya. Jadi terhadap titik 0,0,0 gitu. Dia lokasinya atau posisinya itu dikendalikan. Sama juga nih kalau misalnya lubang yang gede. Nah, ini ukurannya atau dimensinya dikendalikan sebesar 14 mm. Nggak boleh lebih dari ini ya. Nggak boleh kurang dari ini. Dan juga dia dikendalikan posisi dari dari sumbu dari lubang tersebut. Oke, yang itu adalah toleransi posisi. Aspek geometri berupa posisi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kekasaran permukaan. Nah, kalian kalau misalnya ngelihat simbol ini maknanya adalah simbol toleransi kekasaran permukaan. Nah, ini maknanya bukan 1,6 ya, bukan 1,6 mm kekasarannya, tapi ada standar tertentu yang ngebahas tentang kekasaran permukaan. Ya nanti juga dibahas kalau misalnya waktunya ada. Intinya simbol seperti ini segitiga kebalik ada buntutnya dikit itu adalah simbol kekasaran toleransi kekasaran permukaan. Nah biasanya kalian kalau misalnya ini banyak sekali mahasiswa yang misalnya ikut tugas akhir di bagian produksi ya, produksi dan material. Nah, ini banyak dijadikan aspek sebagai pertimbangan nih. Jadi misalnya kalian merencanakan proses produksi. Nah, kalian menetapkan nih berapakah kecepatan potong, berapa kecepatan makan dari
mesinnya, ya jadi kalian mengoding juga untuk membuat pemrograman CNC-nya. Udah belajar belum di Tekman? Proses pemesinan, teknik manufaktur. Udah Pak, 2. Ya, nah misalnya kalian udah mempelajari itu dan mencoba mengaplikasikan gitu. Nah, ternyata hasil yang kalian dapat itu kekasaran permukaannya tuh masih terlalu besar. Nah, ininya nggak masuk toleransi. Nah, gimana caranya kalian memperbaiki perencanaan prosesnya nih supaya kekasaran permukaan dari produk yang dihasilkan itu tidak terlalu besar, misalnya seperti itu. Nah, ini perkenalan dulu ya. Intinya simbol yang seperti ini itu adalah simbol toleransi kekasaran permukaan kayak gitu. Nah, jadi ingat-ingat ya, aspek geometri ada beberapa nih. Yang pertama yang paling standar itu dimensi atau ukuran, selanjutnya itu bentuk, ada orientasi, posisi, ada juga kekasaran permukaan. Bukan. Nah, jadi ya walaupun metrologi ini cuma ngurusin yang berkaitan dengan meter, satuan meter, tapi ada banyak nih anaknya. Jadi ya begitulah. Nah, proses produksi, misalnya nih ya, kita ada sebuah pabrik otomotif, misalnya pabrik mobil. Itu tuh mereka sebelum memproduksi mobil ada beberapa tahapan nih, sebelum mobilnya bisa dipakai oleh konsumen, ada beberapa tahapan yang dilalui. Pertama, engineer-nya tuh ngedesain dulu nih. Ya pasti didesain dulu dong, pengen mobil yang kayak gimana gitu ya. Oh, kursinya ada 5 atau kursinya ada 7 gitu. Dan lain-lain lah, ini aspek desain. Jadi didesain dulu. Terus setelah desainnya ada, di sini kan keluar yang namanya gambar mesin. Gambar mesin. Jadi gambar mesin ini digunakan sebagai basis atau dasar untuk proses selanjutnya, yaitu proses manufaktur ya. Acuannya kan gambar mesin. Oh iya, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi gambar-gambar suatu produk gitu ya, gambar entah itu first projection atau third projection, ya proyeksi pertama atau proyeksi ketiga, itu dengan berbagai macam toleransinya, gambarnya itu namanya gambar mesin, bukan gambar teknik. Kok nggak muncul gambar? Jadi bukan gambar teknik itu namanya, tapi gambar mesin. Gambar teknik itu maknanya adalah suatu aturan atau ya berbagai regulasi atau tata cara menggambar mesin yang benar. Jadi ini ilmunya gambar teknik itu, teknik menggambar ya. Ini adalah ilmunya untuk membuat gambar mesin gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat nih gambar tekniknya ini, bukan, itu adalah gambar mesin. Gitu ya. Paham nggak? Ini bahkan dosen-dosen banyak yang menyebut gambar itu gambar teknik. Bahkan dosen aja banyak yang nyebut suatu gambar itu gambar teknik. Padahal bukan, itu gambar mesin. Gambar teknik adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari untuk menggambar gambar mesin gitu. Ya, itu masih sedikit mainan definisi. Tapi ya jangan sampai salah definisi. Nah, gambar mesin ya beserta spesifikasinya ya, toleransinya segala macam. Nah, ini digunakan sebagai basis untuk manufaktur gitu. Dari manufaktur dapatkan hasil ya. Hasil pembuatan ya, produk kan hasilnya. Nah, produk ini tentu kan harus kita cek ya kesesuaiannya dengan gambar mesin nih. Sesuai enggak? Misalnya ya tadi kita ngebuat silinder liner
Di gambar mesin ada kendalinya nih, kendali kesesuaian, kendali sesuaian misalnya ya. Yang misalnya diameternya plus minus berapa gitu. Terus kebulatannya kita atur plus minus berapa gitu. Nah, disinilah peran metrologi. Kita verifikasi nih, apakah produknya ini sesuai sama desainnya apa enggak gitu. Nah, disinilah peran metrologi. Jadi, setelah proses verifikasi ini, kita yakin bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai sama desain gitu. Sehingga tidak ada kesalahan gitu kan. Itulah yang dinamakan quality control atau kontrol kualitas atau verifikasi produk. Nah, misalnya nih contoh lagi ya. Apa sih pentingnya proses verifikasi produk ini? Yaitu menjamin keluaran proses manufaktur atau produk, menjamin sebuah produk itu sesuai sama spesifikasinya. Contohnya gimana? Nah, misalnya ya, coba lihat kalian gambar di bawah ini. Nah, misalkan ya, ini adalah sebuah histogram hasil pengukuran. Misalnya nih ya, ya misalnya contohnya tadi lah, silinder liner. Kalian membuat silinder liner. Di sumbu X ini adalah hasil pengukuran. Misalkan ya, nah silinder linernya itu punya toleransi misalnya 50 mikrometer. Nggak boleh kurang dari 50 mikrometer, nggak boleh lebih dari 80 mikrometer. Nah ini nih, jadi sesuatu yang kurang dari 50 mikrometer, misalnya ya, ini tidak lolos kualifikasi gitu. Ini gagal. Ini juga kalau misalnya lebih dari 80 mikrometer, kesalahannya itu juga kita tolak. Nah, kalian ini udah mengukur berbagai macam silinder liner produk yang kalian hasilkan gitu ya. Nah, misalkan nih, oh yang 40 sampai 45 mikrometer cuma satu nih misalnya, cuma satu produk. Yang 45 sampai 50 mm misalnya ada 2 gitu ya. Yang 50 sampai 55, oh ada berapa nih? Ada 6 gitu. Selanjutnya yang 55 sampai 60 ada 10. Dan selanjutnya yang 60 sampai 65 ini ada misalnya 23. Dan selanjutnya ngerti ya cara bacanya ya. Nah, ini di sumbu Y ini adalah frekuensi atau banyaknya produk pada suatu interval tertentu. Ya, interval 65 sampai 70 berapa? Oh, ini 27 misalnya seperti itu ya. Kebayang? Kebayang nggak ini grafiknya? Ini histogram namanya. Kebayang, Pak. Histogram. Jadi kita mengkelompokkan atau intervalisasi suatu rentang tertentu. Dan kalian hitung nih, yang di dalam rentang ini ada berapa sampel. Jadi, nah, di rentang ini ada berapa sampel? Oh, sampelnya ada 23 misalnya seperti itu. Itu namanya histogram. Kalian SMA juga udah pernah bikin di statistika dasar atau di SMA matematika statistik. Nah, kalian kan pengen produk-produknya ini nggak boleh lebih kecil dari 50 mikrometer ya. Juga nggak boleh lebih besar daripada 80 mikrometer. Nah, berarti kalian tahu bahwa produk-produk di sini itu nggak boleh kita pasarkan. Di sini juga nggak boleh kita pasarkan, harus dibuang gitu. Ini produk namanya produk reject. Atau orang pabrik juga sering menyebut ini NG atau not good. Atau barang gagal gitu ya. Nah, makanya yang kalian pasarkan atau yang kalian jual itu yang sebelah sini aja yang sesuai sama desain gitu.
Nah, jadi penting ya proses verifikasi. Jadi kita bisa ngejamin nih apa yang kita hasilkan itu sesuai sama spesifikasinya atau sesuai sama desainnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngukur, ya kalian ngejual ini semua dong, gitu kan? Semuanya kejual. Nanti ada yang protes nih. Ada yang beli mobil kalian itu ada yang enak-enak aja gitu ya, yang sebelah sini mah enak-enak aja. Tapi yang di sini kok mobilnya jelek gitu kan kualitasnya. Nanti kalian dapat ini gitu hukuman atau apa gitu ya, penalti atau masuk polisi karena menjual barang yang tidak bagus gitu. Yang sebelah sini juga nanti protes yang dapat sebelah sini. Gitu. Kebayang ya, penting proses verifikasi produk itu. Kita hapus dulu. Oke, ada yang mau ditanyain sambil saya ngehapus? Ini pada tidur apa gimana nih? Kok jarang ada respon? Oh, mau nanya, Pak. Ya gimana, Vina ya? Iya, Pak. Kalau di metrologi itu bisa mempelajari cara, kan kalau tadi Bapak bicara itu tentang kualitas hasil pengerjaannya Pak ya, ukurannya. Ya. Kalau misalnya untuk materialnya bisa nggak sih Pak kita ukur gitu pakai suatu alat gitu Pak? Nah, material itu hubungannya kan sama, biasanya material itu hubungannya sama kekuatannya ya. Sama kekuatannya. Nah, itu ranahnya bukan di metrologi lagi. Bukan di metrologi geometri tentunya. Itu ranahnya di aspek materialnya. Jadi kita ngukur nih kekuatan dari materialnya dengan menguji material tersebut. Ada uji tarik, ada uji bending, ada uji kekerasan, dan lain-lain. Belajar tuh kalian, kalau nggak salah di metalurgi fisik mata kuliahnya. Kayak gitu. Ini Pak, maksudnya tuh kan kayak ada, kan kalau misalnya penjualan diamond tuh kayak ada yang ditesnya itu loh Pak, alat tes diamond itu, apakah itu termasuk Uji kemurnian. penggunaan metrologi gitu loh Pak? Kemurnian maksudnya, misalnya diamond. Iya Pak. Nah, Iya. itu metrologi juga. Intinya kalau ngukur sesuatu itu pasti metrologi. Misalnya ngukur kemurnian emas atau ngukur apapun gitu ya. Nah, tapi pada kuliah kali ini kita hanya ngukur yang ada kaitannya sama bentuk atau panjang. Nah, yang kaitannya sama satuan meter. Gitu. Jadi nggak peduli nih dia misalnya emas gitu. Kita pedulinya tuh bentuknya udah sesuai atau belum gitu. Nggak peduli sama berapa karat atau nggak berapa karat kayak gitu. Jadi ruang lingkup dari metrologi geometri itu yang berkaitan sama satuan meter kayak gitu. Nah, jadi itu metrologi juga, tapi bukan metrologi geometri. Misalnya metrologi pengukuran kemurnian emas atau kemurnian berlian gitu. Diamond itu berlian ya, bukan brilian. Begitu. Oke? Ya kalau nggak ada Baik Pak, paham Pak, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut. Nah, pentingnya metrologi lagi nih, yaitu sebagai alat untuk menganalisa kapabilitas proses produksi. Jadi bisa mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan dari kumpulan data pengukuran yang dipetakan pada histogram. Gimana ini pusing kalau baca doang. Harus ada visualisasinya. Ya, misalnya ya, kalian punya pabrik nih. Nah, pabrik ini misalnya pabrik proses pemesinan. Ya, contohnya pabrik mesin bubut lah. Kalian tahu mesin bubut? Tahu. Tahu, Pak. Ada yang belum tahu mesin bubut? Ya, ngaku aja yang belum tahu. Tahu, Pak. Tahu. Saya tes. Ilham Muhammad 21111811032.
Hadir Ilham? Ilham, mana Ilham? Wah, ini tidur nih. Tidur. Hadir Pak. Hadir. Gimana Ilham, tahu nggak mesin bubut? Oh, Yang kayak gimana mesin bubutnya, coba deskripsikan. Yang kotak warna hijau. Ya, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gimana? halo Pak. Cara kerjanya gimana? Ya, jadi cara kerjanya diputar dengan kecepatan tertentu. Apanya yang diputar? Mesinnya Bukan atau benda kerjanya? benda kerjanya. Atau Ilhamnya yang diputar? Pusing meren Pak. Benda kerjanya ya diputar, dicekam dulu dia. Benda kerjanya dicekam. Ya. Nah, nama pencekamnya itu namanya spindle. Yang ada 3 tuh. Nah, ini spindle. Nah, ini benda kerjanya dicekam. Benda kerjanya pada umumnya itu berbentuk silinder atau tabung ya. Nah, ini muter nanti. Muter. Nah, setelah muter itu ada pahat ya. Ya, anggaplah benda kerjanya seperti ini nih. Nah, kita mau benda kerjanya itu nantinya hasil akhirnya seperti ini. Nah, berarti harus ada yang dipotong kan ya? Nah, bagian sini kan harus dipotong ya. Bayang? Bayam. Nah, bagian situ harus dipotong. Nah, yang memotong ini sambil bendanya berputar oleh mesin, ada yang namanya pahat. Lah. Ya, kalau misalnya kalian bingung, silahkan nonton di YouTube ya. Proses bubut atau proses turning. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Kalian lihat tuh di YouTube kalau belum pernah lihat. Nah, pahat ini ya kan menggerus benda kerjanya ya supaya kita pengennya akhirnya seperti ini gitu kan. Ya. Nah, ini punya diameter tersendiri, ini punya diameter tersendiri, ini bagian sini punya diameter tersendiri, ini punya diameter tersendiri. Punya toleransi sendiri-sendiri juga. Nah, pada proses pemesinan, setelahnya kalian ukur nih. Nah, kalian buat histogram kayak tadi. Misalnya hasilnya ditampilkan di gambar ini nih. Normal-normal aja ya. Misalnya kalian itu menerapkan, oh ini toleransinya nih, batas toleransinya. Nah, berarti kan lumayan banyak lah ya yang masuk toleransi. Yang ketolaknya itu sedikit gitu. Nah, awalnya normal-normal aja. Tapi lama-kelamaan dia bergeser. Jadi awalnya cekungannya itu ada di tengah ya. Jadi yang paling banyaknya tuh ada di tengah. Tapi geser ke kanan. Nah, ini masih batas toleransinya masih di sini. Nah, yang sebelah sini jadi ketolak kan ya. Jadi reject nih. Sebelah sini ada banyak banget. Nah, kalau nggak ngukur ini, kalian nggak bakal tahu nih apa penyebabnya. Kok bisa ini terjadi gitu kan. Oh, ternyata setelah kalian analisa nih, setelah dianalisa, lama-kelamaan pahat yang kalian gunakan ini tuh lama-lama aus ya. Aus, tahu nggak aus? Tahu Pak. Tahu Pak. Tahu ya. Lupa. Aus Habis, itu Pak. karena sering Tumpul. sekali bergesekan, jadinya ada material, sebagian material yang terkupas gitu. Bahasa Inggrisnya wear. Nah, ini bahasa Inggrisnya wear. Jadi karena aus, coba kalian bayangin. Kalau aus berarti kan ya awalnya tajam gitu kan. Jadi tumpul dikit gitu. Nah, kita pengen masuk ya kan pahatnya itu masuk sebesar 1 mili.
Nah, karena udah tumpul, dia itu lebih kecil dari 1 mili gitu kan, sebenarnya misalnya. Nah, jadinya dimensi yang kalian hasilkan itu sedikit lebih besar daripada dimensi yang dihasilkan, sedikit lebih besar daripada yang kalian inginkan. Makanya ini ngegeser tuh kurvanya, ngegeser ke kanan. Gitu. Nah, jadi pentingnya proses verifikasi juga kalian bisa menganalisa kapabilitas proses produksi. Jadi menganalisa apa penyebab dari produksi yang abnormal gitu ya. Ini kan abnormal nih. Jadi kalian bisa mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan dari kumpulan data pengukuran yang kalian petakan pada histogram kayak gitu. Kalau misalnya nggak kalian ukur, kalian mungkin nggak tahu aman-aman aja lah ini mah gitu kan. Jadi nggak sadar bahwa ini ada kesalahan gitu. Begitu. Itu adalah contoh kedua dari pentingnya metrologi. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya. Kalian bisa langsung lihat nih ada gambar pesawat. Jadi pentingnya metrologi yang ketiga itu menjamin sifat ketertukaran komponen. Coba kalian bayangin nih, pesawat itu ada banyak banget komponennya. Bahkan kalau misalnya dihitung itu bisa ratusan ribu komponen pada pesawat gitu ya. Namanya komponen itu kan nggak selamanya bagus ya. Jadi perlu diganti secara berkala. Ya misalnya ada komponen baut itu perlu diganti secara berkala, misalnya 2-3 tahun sekali gitu ya. Atau komponen ya misalnya nih komponen bagian ini nih landing gear kalian itu perlu ganti misalnya ya selama 5 tahun sekali misalnya. Ini landing gear ya. Nah, kalau misalnya ini kan kalau landing gear terpasang ke pesawatnya pasti kan menggunakan baut-baut ya, atau ada lubang-lubangnya atau proses-proses penyambungan yang lain gitu kan. Nah, dalam proses penyambungan itu ya tadi ada hubungannya sama lubang dan pin. Pasti ada lubangnya, pasti ada pinnya gitu. Punya titik pusat gitu kan. Dipasangkan tertentu gitu. Dipasangkan dengan pasangannya. Kalau misalnya ini nggak dikendalikan atau nggak diukur, bisa-bisa landing gear-nya, misalnya ini udah harusnya ganti. Datang nih landing gear yang baru, masuk ke sini. Ternyata nggak bisa dimasukin gitu kan, nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Ya karena nggak diukur, nggak pakai metrologi buat ngukur apakah sesuai sama spesifikasinya apa enggak gitu ya. Nah, makanya penting di metrologi supaya kita bisa menjamin produk yang kita hasilkan itu tuh memiliki sifat ketertukaran. Masuknya ketertukaran tuh ya bisa dipasang gitu loh. Walaupun ini diganti sama produk yang baru gitu ya, tetap masih bisa dipasang gitu. Itu sifat ketertukaran. Ya, nggak usah susah-susah di pesawat ya, motor kalian aja. Misalnya kalian ngeganti bagian ya paling standar itu bagian rodanya misalnya. Nih di dalam roda motor kalian kan itu kan ada ini ya, ada bearing atau laher sering kalian sebut. Nah, kalau misalnya nggak pakai metrologi, orang bisa memproduksi laher dengan dimensi atau diameter berapa aja gitu. Ya berarti kalau misalnya kalian ngeganti laher, bisa jadi ada laher yang nggak bisa masuk, mau kalian paku sekenceng apapun nggak bisa masuk karena kegedean. Atau bisa jadi kekecilan, kok longgar gitu ya. Jadi loss banget gitu, dimasukin pakai tangan aja masuk, terus gampang gerak-gerak gitu, ditoel sama jari aja. Itu bahaya gitu. Makanya metrologi itu penting untuk menjamin sifat ketertukaran komponen. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Perlu nih budaya mengukur dari produk yang dihasilkan. Ya sama lah kayak misalnya kalian jualan gitu ya.
Kalau misalnya kalian pengen tetap terus bisa menghasilkan gitu ya, kalian ukur. Maksudnya diukur gimana? Nah, misalnya kalian jualan kue gitu ya. Nah, kalian jualan pertama nih, ngukurnya gimana sih? Oh, tingkat kelakuan nih misalnya hari pertama yang beli 100 ya karena pengen nyoba, banyak yang pengen nyoba. Nah, hari kedua kalian ukur lagi kok berkurang nih yang beli. Misalnya lama-kelamaan 60, lama-lama lagi makin berkurang nih. Nah, kalian kan bisa mengidentifikasi kenapa yang udah beli gak mau beli lagi. Kalian mikir di situ mengukur diri. Oh, mungkin ini si kuenya itu rasanya kurang bagus gitu ya. Ya kalian inovasi lah supaya rasanya lebih baik gitu atau lain-lain. Ya intinya budayakan mengukur atau introspeksi diri misalnya kalau misalnya di kehidupan sosial gitu ya. Supaya kalian bisa tahu nih mengidentifikasi kenapa kok bisa seperti ini permasalahan gitu. Teman kita nih awalnya 100 gitu ya. Lama-lama berkurang karena gak mau temenan lagi sama kita. Nah itu kita analisa diri sendiri, ada yang salah gak sama kita? Oh ternyata kita ngomongnya itu terlalu nyakitin hati atau gimana gitu ya. Ya ini di kehidupan nyata juga bisa diaplikasikan. Budaya mengukur gitu ya. Untuk mengidentifikasi diri sendiri. Oke. Nah, di sini ada sedikit video. Ya coba kalian perhatikan dengan baik-baik ya. So, a meter is a meter, right? Nothing special about that. But measurements like that are used by everyone. And the more people that use it, the more tiny differences there could be. When building a treehouse, well, it's not that big of a deal. However, when building a bridge and every meter is just a tiny bit off, that becomes a whole nother story. The same counts for speed. How you see your speed can be different from how a speed camera registers it. How? Maaf, That's a suaranya kurang ticket. jelas, Pak. This also applies to liters. So, a meter is a meter. Bentar. So, a meter is Suaranya kurang jelas. Iya Pak, kurang keras gitu loh. Di volume kamu udah dimaksimalin. Udah Pak, 100% di sini Pak. Emang kurang jelas Pak suaranya Pak. Sebentar. Saya perbesar dulu. So, a meter is a meter, right? Nothing special about that. But measurements like that are used by everyone. And the more people that use it, the more tiny differences there could be. When building a treehouse, well, it's not that big of a deal. However, when building a bridge and every meter is just a tiny bit off, that becomes a whole nother story. The same counts for speed. How you see your speed can be different from how a speed camera registers it. How? That's a ticket. This also applies to liters. Take the trade in oil, for example. A liter here might not be the same as somewhere else. And in the meantime, you still pay the same price. And when making medicine, even the smallest, teeny-weeny microgram is important. Whoa! Luckily, this doesn't happen, because there's metrology. We know the most accurate measures of all those things, and much more. Others can compare those standards to measures of their own. That way, everyone can rely on those to make agreements on. And that makes life much easier. Ya gitu ya, jadi itu pentingnya metrologi itu. Tadi di kasus pertama dijelasin bahwa di penggaris, misalnya penggarisnya beda ya, itu mungkin ada perbedaan beberapa milimeter gitu. Penggarisnya beda, bisa mungkin ada perbedaan gitu kan. Nah kalau misalnya sedikit-sedikit tapi ditumpuk menjadi banyak, kayak tadi ya bikin jembatan,
dari ujung satu sama ujung yang lain, ternyata nggak pas tuh, pas di tengah-tengahnya. Nah, makanya jadi nggak bisa disambungin, itu kan berbahaya sekali. Terus kayak misalnya tadi ada contoh kecepatan ya, pengukuran kecepatan. Jadi ada ibu-ibu tadi mengendari sebuah mobil gitu ya, dia ngerasa kecepatannya tuh masih nggak melebihi batas gitu. Tapi ternyata menurut kamera pengukuran itu melebihi batas gitu kan. Nah, ini salahnya yang mana? Nah, makanya perlu teknik pengukuran yang akurat seperti itu. Terus tadi juga contoh ada yang ini ya, obat. Misalnya obat tuh dosisnya lebih aja sedikit bisa keracunan. Kalau tadi berubah jadi ini ya, jadi mutan. Ya, seperti itulah pentingnya metrologi. Jadi kita perlu mengukur agar benar-benar sesuai spesifikasi atau produk yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena perbedaan yang hanya sedikit itu akan bisa berakibat fatal untuk beberapa produk tertentu seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Pak, cukup. Cukup. Cukup? Ya, Lanjut, Pak. ya karena saya ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan kelas kemarin juga sampai di sini. Untuk hari ini kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri. Insya Allah akan dilanjutkan minggu depan. Ada yang mau nanya dulu? Baik, Pak. Cukup, Pak, Absensinya cukup. gimana, Pak? Gimana? Absennya kan Cukup. 100%. Nah, itu nggak datang tuh kuliah Oh, baik, pertama. baik. Ini saya rekam kan? Inform. Kuliahnya ini saya rekam. Karena direkam, kalian bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Jadi saya anggap kalian itu hadir di kuliah, walaupun sebenarnya nggak hadir pada saat ini. Seperti itu. Jadi misalnya kalian perlu Baik. ada yang meninggal gitu, keluarga yang meninggal nggak hadir kuliah, tapi ya asalkan kalian amanah ngelihat video rekamannya kayak gitu. Jadi tetap kehitung hadir. Oke? Mantap, Oke, Pak. Pak. Ya, Pak. Terima Ya, kalau kasih. nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.